PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR membukukan lonjakan laba bersih di sepanjang 2025. Namun, lonjakan laba terutama ditopang keuntungan dari penjualan operasi yang dihentikan serta peningkatan kinerja operasional yang terus berkelanjutan. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR membukukan laba sebesar Rp7,64 triliun atau lonjak 126,83% year on year dibandingkan capaian Rp3,36 triliun di tahun 2024. Sementara penjualan bersih perseroan tercatat di Rp31,94 triliun atau tumbuh 4,31% year on year dari Rp30,62 triliun di tahun sebelumnya. Diketahui lonjakan laba tersebut terutama ditopang keuntungan dari penjualan operasi yang dihentikan sebesar Rp3,79 triliun serta peningkatan kinerja operasional yang berkelanjutan. Kontributor terbesar berasal dari segmen kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh yang menyumbang Rp23,35 triliun atau naik 4,16% year on year. Sementara itu segmen makanan dan minuman mencatatkan penjualan Rp8,58 triliun atau meningkat 4,74% year on year. Adapun penjualan ekspor melonjak 16,48% year on year menjadi Rp942,13 miliar. Di sisi biaya beban pokok penjualan naik 5,5% year on year jadi Rp16,96 triliun. Namun efisiensi tercermin di penurunan beban pemasaran dan penjualan jadi Rp7,39 triliun dari Rp7,67 triliun. Beban umum dan administrasi susut jadi Rp2,93 triliun dari Rp3,06 triliun. Dorong laba usaha naik 20,61% year on year jadi Rp4,59 triliun dibandingkan Rp3,80 triliun di tahun 2024. Dari sisi neraca, total aset perseroan per 31 Desember 2025 tercatat di Rp20,01 triliun dengan liabilitas Rp15,54 triliun dan ekuitas di Rp4,47 triliun. Posisi kas dan setara kas melonjak signifikan 750% year on year menjadi Rp5,70 triliun dari sebelumnya Rp671,18 miliar di tahun 2024. Sebagai sumber untuk ID Action. Dan secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini saham Unilever lebih cenderung mengalami penguatan pemirsa meskipun di beberapa menit jelang penutupan ini penguatan yang lebih ke arah terbatas. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat seperti apa pergerakan saham Unilever di sepanjang perdagangan hari ini. Kemudian update di beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Di penutupan perdagangan sebelumnya Unilever ditutup di 2.270. Pembukaan sesi pertama pada pagi tadi menguat ke 2.290, sempat menyentuh intraday tertinggi di 2.330 pada pukul 12 penutupan sesi pertama dan pembukaan sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas. Saat ini saham Unilever kembali menguat ke 2.300, menguat di 1,77%. Grafis selanjutnya kita akan coba lihat seperti apa pergerakan saham Unilever dalam beberapa bulan terakhir pemirsa. Di perdagangan Agustus saham Unilever masih diperdagangkan di bawah level 2000-an, tepatnya di 1800-an. September sempat tertekan ke 1600, Oktober bangkit ke 1700-an. Kemudian di November mengalami penguatan ke 2580, 19 Desember melesat ke 2770. Januari dan Februari lebih cenderung tertekan meskipun diperdagangkan hari ini dan beberapa hari terakhir Unilever mencoba untuk bangkit di level 2300-an, intraday hari ini di 2330. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan baik domestik maupun internasional. Mari kita coba simak tayangan berikut ini. Laporan terbaru Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika menunjukkan ada penambahan 130.000 pekerjaan baru atau non-farm payrolls di Januari 2026. Angka ini jauh melampaui ekspektasi pasar yang memperkirakan penambahan 70.000 pekerjaan dan sekaligus lebih tinggi dibandingkan revisi data Desember di 48.000 pekerjaan. Penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi di sektor perawatan kesehatan, bantuan sosial, dan konstruksi. Sementara tingkat pengangguran Amerika ikut membaik dengan turun tipis jadi 4,3%.
lebih baik dibandingkan Desember di 4,4%, serta di bawah ekspektasi pasar. Dikutip dari Bloomberg, Gubernur Federal Reserve Bank of Kansas City, Jeff Smith, menyatakan The Fed harus mempertahankan suku bunga di level yang agak restriktif, seiring kekhawatiran yang terus berlanjut terhadap angka inflasi yang dinilai masih terlalu tinggi. Smith menilai pemangkasan suku bunga lebih lanjut berisiko membiarkan inflasi tinggi bertahan lebih lama. Selain itu, tekanan harga yang terus berlanjut menunjukkan bahwa permintaan masih melampaui pasokan di banyak sektor ekonomi. Meski inovasi seperti kecerdasan buatan atau AI diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tanpa memicu inflasi. Dari dalam negeri, kinerja penjualan kendaraan roda 4 nasional mulai menunjukkan tanda pemulihan. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo mencatat total penjualan mobil secara wholesale Januari 2026 naik 7% year on year, dari 62.084 unit ke 66.447 unit. Sementara penjualan retail atau dari dealer ke konsumen sebanyak 66.936 unit, naik 4,5% year on year dibandingkan Januari 2025 di 64.076 unit. Namun secara bulanan penjualan di Januari 2026 koreksi 29,4%. Dari Desember 2025 di 94.100 unit wholesale dan 93.833 unit retail. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Keinformasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah kembali melemah ke level 16.800-an terbebani penguatan indeks dolar usai rilis data tenaga kerja terbaru Amerika. Dikutip dari Tartia hingga Kamis siang tadi, rupiah melemah di 0,30% di level 16.822 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah sudah dibuka melemah di 0,06% di 16.785 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Kamis pagi tadi berada di zona hijau, menguat di 0,02% di 96,852, melanjutkan penguatan di Rabu di posisi 96,834. Pergerakan rupiah masih dibayangi dinamika dolar Amerika yang menguat setelah rilis data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang lebih kuat dari perkiraan. Data yang solid ini memperkuat persepsi ekonomi Amerika masih cukup tangguh sehingga mendorong aliran dana kembali ke aset berdenominasi dolar. Kondisi tersebut menopang dolar Amerika dan menambah tekanan pada mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.832 rupiah. Kemudian terhadap euro di 22.915 rupiah. Pound sterling di 19.999 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang di level 109,80 rupiah. Keinformasi komoditas, harga emas melemah setelah dolar Amerika menguat menyusul data tenaga kerja lebih kuat dari perkiraan. Harga minyak menguat di tengah kekhawatiran investor ke potensi eskalasi ketegangan Amerika dan Iran. Sementara harga batubara stagnan meski dibayangi sentimen dari Amerika dan juga China. Harga emas melemah di perdagangan Kamis pagi waktu Asia setelah dolar Amerika menguat menyusul data ketenagakerjaan Januari yang lebih kuat dari perkiraan, sehingga mengurangi ekspektasi pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat. Pelaku pasar kini menantikan rilis data inflasi di Jumat waktu setempat untuk mendapatkan petunjuk lanjutan arah kebijakan moneter. Melansir Reuters, harga emas spot turun 0,4% di 5.058,64 dolar Amerika per troy ounce setelah naik lebih dari 1% di sesi sebelumnya. Harga minyak dunia menguat di Kamis pagi waktu Asia seiring meningkatnya kekhawatiran investor terhadap potensi eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Melansir Reuters, kontrak berjangka Brent naik 0,49% di 69,74 dolar Amerika per barrel. Minyak WTI Amerika menguat 0,57% ke level 65,00 dolar Amerika per barrel. WTI dan Brent di Rabu tutup lebih tinggi 1,05%, Brent menguat 0,87%. Karena kekhawatiran geopolitik menutupi sentimen negatif dari kenaikan persediaan minyak mentah Amerika. Harga batubara bergerak stagnan di tengah beberapa sentimen yang berkembang. Merujuk Refinitiv, harga batubara ditutup Rabu waktu setempat tetap di posisi 116,25 dolar Amerika per ton.
Harga batu bara tetap tidak bergerak di tengah kabar Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginstruksikan Departemen Energi Amerika untuk memastikan pembangkit listrik tenaga batu bara di West Virginia, Ohio, North Carolina, dan Kentucky tetap beroperasi. Sementara dari China, aktivitas perdagangan batu bara thermal melemah karena sejumlah tambang mengurangi operasi menjelang Imlek. Dari berbagai sumber untuk Adexian. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,28% di level 64,81 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,66% di level 17.884 dolar Amerika per metrik ton. Emas juga melemah di 0,47% di level 5.074 dolar Amerika per troy ounce. Sementara SPO melemah di 0,66% di 4.034 ringgit Malaysia per tonnya.